Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Pendidikan Agama Kristen dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Robina Aspirin Sadaniang, Sarjana Teologi, mengajar di SMK Negeri 1 Sadaniang, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran dengan tema atau dengan bab multikulturalisme, yaitu bab yang kelima. Bab yang kelima ini di kelas 12 untuk menyampaikan kepada peserta didik bagaimana memahami dan menganalisis multikulturalisme yang ada di Indonesia dalam firman Tuhan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai pagi, sampai siang hari ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami dalam ruangan ini, dan Engkau berkati juga guru yang akan mengajar kami. Kiranya apa yang guru kami terangkan dapat
pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini adalah bab yang kelima dengan judul multikulturalisme. Nah, ruang lingkupnya yang pertama kita akan melihat kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya ada dua, yaitu kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuan yang pertama ialah menganalisis nilai-nilai multikulturalisme itu ya. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi dasar keterampilan, yaitu membuat proyek yang berkaitan dengan kehidupan multikulturalisme. Itu nanti akan Ibu sampaikan ya, pembelajaran seperti apa proyek yang akan kalian lakukan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang pernah dengar kata multikulturalisme ini atau multikultural? Siapa yang pernah dengar? Siapa? Oh, ini beda apa? Multikulturalisme adalah perbedaan dalam suatu wilayah seperti suku, keagamaan, ras, dan budaya. Oh, betul sekali ya. Itu merupakan bagian dari multikultural. Mungkin masih ada yang lain. Apa itu multikulturalisme? Siapa yang pernah dengar lagi? Yang lain yang pernah dengar? Oh, Nadia. Apa yang Perbedaan geografis bahkan perbedaan agama juga. Oh iya, perbedaan geografis bahkan perbedaan agama, betul sekali ya. Nah, itulah yang akan kita bahas ya. Kita akan membahasnya bersama lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, sehingga kita memahaminya terlebih dalam konteks Alkitab, sehingga kita paham apa ya hubungannya kok kita membahas hal ini di pelajaran agama. Maka kita akan memahaminya bersama, menganalisisnya bersama, mengidentifikasinya bersama tentang materi kita hari ini ya. Kita akan memulai materi kita dengan pembelajaran ini. Kita akan masuk ke kegiatan inti pembelajaran kita. Maka saat ini kita akan melakukannya sesuai dengan tahapan yang ada di LKPD. Silahkan melihat masing-masing LKPD-nya. Tahapan yang pertama ya apa? Mengamati ya. Kita akan mengamati. Di situ ada dua gambar ya, ada dua gambar. Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang untuk mengamatinya. Silakan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tahapan berikutnya, yaitu mengidentifikasi ya. Silakan kalian mengidentifikasi. Di situ di LKPD ada 2 pertanyaan. Silakan dilihat. Maka kalian harus mendiskusikannya di dalam kelompok ya, karena nanti setelah kita melakukan semua tahapan di LKPD, maka nanti semuanya akan mempresentasikan ke depan berdasarkan kelompoknya masing-masing hasil dari diskusinya ya. Silakan diidentifikasi bersama dalam kelompoknya, sehingga nanti ketika mempresentasikan ke depan kita dapat melaksanakannya dengan baik. Ibu beri waktu 10 menit, silakan.
menyimak video, tapi tahapan ini kita akan mengumpulkan data melalui literasi, membaca materi dan membaca firman Tuhan. Ibu beri waktu 10 menit untuk melakukan tahapan ini. Ibu persilakan.
hasil dari diskusi kelompok kami yang akan dilakukan oleh Menurut kami, multikultur, tuntunan untuk menerima serta memperlakukan sesama orang di dalam berbagai perbedaan sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk mulia ciptaan Tuhan. Dan dalam multikultur adalah yang mempunyai keberagaman suku, budaya, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Baik, demikian dari hasil diskusi kami. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan pertanyaan buat kelompok 1. Pertanyaannya, apa dasar terjadinya multikultur di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ada agama, suku, kepercayaan, kesenian. Maka untuk menyatukan negara kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin masih ada dari teman-teman yang lain? Ya. Baiklah, kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah menyampaikan presentasi diskusinya ya. Jika kita saksikan bersama, cukup bagus yang disampaikan ya tentang multikulturalisme yang mereka pahami setelah didiskusikan dalam kelompok. Baik, kita lanjutkan dengan kelompok yang kedua. Ibu silakan untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Selamat siang teman-teman. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fidel. Saya Dani. Hasil akan dibacakan oleh Maya. Saya akan membacakan hasil presentasi kami. Saling menghargai meskipun berbeda suku, ras, dan agama. Multikulturalisme menurut pendapat kelompok kami dalam keberagaman budaya dan agama dalam masyarakat terdiri atas berbagai latar belakang budaya dan agama, tetapi tetap bersatu dan saling menghormati. Dasar multikultur di Indonesia terlihat dalam suku, kebangsaan, budaya, geografis, adat istiadat, dan kebiasaan. Banyaknya kebudayaan, kesenian yang berbeda, banyaknya perbedaan keagamaan atau kepercayaan, berbeda bahasa dan suku. Karena banyaknya perbedaan suku dan kepercayaan, tantangannya saling terjadinya konflik atas suku dan kepercayaan atau agama. Sikap yang dilakukan adalah menghormati setiap perbedaan serta perilaku yang kita lakukan sopan, menghargai dan saling membantu terhadap suku agama yang ada. Dampak yang terjadi adalah akan terjadinya konflik yang dikarenakan tidak menghargai. Sedangkan dampak ketika kita menghargai adalah kita akan dihargai dan dapat menjalankan hubungan yang baik. Ada yang mau bertanya? Bisa kami dari teman karena kelompok 2 apa yang dimaksud dengan Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Multikulturalisme adalah tuntunan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaannya sebagai manusia yang bermanfaat dan makhluk mulia ciptaan Tuhan. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak. Baiklah, jika tidak, kami akan menutupnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2.
persilakan untuk menyampaikan presentasi kelompoknya. Baik, terima kasih kelompok 5 terakhir yang mulai menyampaikan hasil diskusinya dalam presentasi. Sudah cukup bagus kalian memahami materi ini. Kalian sudah mulai memahami apa itu multikultur, apa itu perbedaan, bagaimana sikap kita menghargai gitu ya. Nah, tapi kita akan melakukan satu tahap lagi, yaitu menyimpulkan ya. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita tadi. Maka Ibu minta satu orang dalam satu kelompok, boleh aja satu orang saja. Ibu mau dengar kesimpulan yang menurut pendapat kalian dari salah satu dari kalian. Silakan. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulannya dari pembelajaran kita? Oh, oke, silakan Dani. Saya menyimpulkan dalam pembelajaran multikultur yang ada di Indonesia banyak sekali perbedaan yang seperti suku, ras, agama, budaya, kebiasaan, dan kuliner. Menurut saya itu sangat baik. Hidup rukun dalam satu wadah atau satu negara yang meskipun berbeda tetapi saling menghargai dan berdampingan. Oke, tepuk tangan. Terus tadi ya kesimpulannya bahwa Indonesia ini unik sebenarnya ya. Indonesia itu banyak kebudayaan, agama, ya, kebiasaan, adat istiadat. Namun semua itu firman Tuhan sampaikan ke kita bukan menjadi hal yang tidak baik. Justru semua itu menunjukkan bahwa kita Indonesia ini hidup saling mengasihi ya di dalamnya. Terlebih kita orang Kristen, dasar hidup kita adalah kasih, maka kita harus menunjukkan kasih itu terlebih sejak saat ini, sejak kita muda. Kita menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Baik, Ibu akan menyimpulkan semua pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya ialah Allah menciptakan manusia dalam kepelbagaian. Tadi sudah disampaikan dalam kesimpulan oleh salah satu temanmu. Kepelbagaian itu ada suku, bangsa, ras, budaya, geografis, ya, agama, adat serta kebiasaan. Nah,
firman Tuhan, di mana kita diajarkan tadi untuk menerima, untuk menghargai, untuk mengasihi sesama tanpa memandang berbagai perbedaan. Namun di dalamnya kita disertai dengan sikap kritis dan rasional. Artinya kita bisa menyaring hal-hal yang ada di sekitar kita, baik itu positif maupun negatif berdasarkan firman Tuhan. Itu ya pembelajaran kita hari ini. Maka selanjutnya Ibu akan melakukan penilaian. Ya, ini ada lembar penilaian diri. Lembar penilaian diri. Silahkan diisi dulu. Oke. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tugas kepada kalian yang akan kalian lakukan berkaitan dengan kompetensi dasar keterampilan, yaitu kompetensi dasar yang keempat, yaitu kalian akan melakukan satu tugas. Tugasnya ialah mewawancarai. Nah, siapa yang diwawancarai? Yang diwawancarai itu adalah gembala di gereja kalian ya, boleh. Kemudian pendeta, kalau misalnya ada pendeta di situ boleh pendetanya, atau hamba Tuhan kalau misalnya nggak ada pendeta ya, boleh hamba Tuhan. Apa yang kalian tanyakan atau kalian wawancari itu adalah contoh-contoh menerapkan praktek hidup multikultur baik dalam masyarakat dan dalam gereja. Itu yang ditanyakan ya. Jadi buat pertanyaannya, nanti setelah kalian melakukan wawancara, hasil dari wawancara itu kalian buat bentuk tulisan. Kalian menulis dengan bentuk cerita di dalamnya ya. Sebuah cerita berdasarkan hasil dari wawancara. Nah, tugas ini kalian lakukan 2 minggu dari sekarang ya, artinya 2 minggu ke depan lagi kalian harus mengumpulkan tugas ini. Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Ibu rasa tidak ada lagi yang akan kita bahas. Kita akan mengakhiri seluruh pembelajaran kita dengan berdoa. Kepada yang bertugas, Ibu persilakan ke depan untuk berdoa. Kita menyelesaikan pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapak akan bersyukur kepada kami hari ini Tuhan, karena berkumpul di tempat ini pada siang hari ini Tuhan, kami telah selesai belajar, dan Engkau memberkati kami semua supaya kami bisa menerapkan pembelajaran ini setiap hari dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati guru kami yang sudah mengajar kami supaya bisa terus mengajar kami dengan tulus hati ya Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa ya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Fidel sudah mengakhiri pembelajaran kita. Maka Ibu persilakan untuk menyusun kembali bangkunya seperti semula. Silakan. Ibu rasa tidak ada lagi yang kita bahas. Demikian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Demikian, selamat siang. Shalom. Demikian rangkaian video pembelajaran yang saya lakukan untuk memenuhi penilaian ujian kinerja dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2021. Atas perhatian dari Bapak Ibu dosen sekalian, saya ucapkan terima kasih.
Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.